Shalom warga kerajaan, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya sampaikan demi nama Tuhan Yesus, satu roh jahat yang membuat seorang wanita muda jadi juru tenung, saudaraku. Dan ahli untuk memberikan nubuatan palsu ramalan, saudara. Dan dia punya bos, dia punya penguasa-penguasa di belakangnya. Dan Paulus dan Silas dilemparkan dalam penjara. Dan dimasukkan dalam pasungan. Dibelenggu kaki mereka, leher mereka, tangan mereka. Tetapi ini sangat menarik. Kira-kira tengah malam. Tengah malam mungkin saudara alami kesulitan dan aniaya yang paling hebat saudara alami. Tapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka tidak berbisik. Mereka menyerukan pujian kepada Sang Raja, kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang terjadi luar biasa. Mereka ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, itu dinamis. Tetapi ketika mereka naikkan pujian, saudara, mezbah itu menerima yaitu persembahan tubuh kita, tetapi juga sacrifice of praise. Dalam Ibrani 13, marilah kita yaitu menaikkan korban pujian kepada Tuhan. Inilah korban pujian. Kamu digebukin tanpa salah, kemudian seenaknya tanpa diadili masukkan penjara. Tapi jangan lupa, sumber otoritas mereka adalah kerajaan sorga. Secara warga negara, mereka adalah warga negara Romawi. Dan warga negara Romawi punya hak. Hak untuk diadili, hak untuk didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi mereka memilih kerajaan yang lebih tinggi. Kerajaan yang tertinggi, yaitu kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Mukjizat. Terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah, terbuka semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan yang aneh, saudaraku, tidak ada seorang pun melarikan diri. Coba bayangkan saja kalau LP, lembaga permasyarakatan di kota tertentu, lalu pintunya terbuka. Tidak waktu berapa menit semuanya akan hilang, saudara. Tapi kehadiran Tuhan, bahkan penjahat pun menikmati the peace, the shalom daripada hadirat Tuhan. Dan pada satu kepala penjara yang cuma diperintah oleh para pembesar, para penguasa, dia mau bunuh diri, saudaraku, seppuku, seperti orang Jepang begitu. Karena dia menyangka orang-orang hukuman telah melarikan diri. Kita lihat who is the boss. Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, kami semuanya, bukan cuma kami berdua ada di sini. Kita lihat kepala penjara itu sekarang Paulus, Lalu kemudian dia bilang, bagaimana aku mendapat selamat? Dia mencoba untuk suit the healing daripada tubuhnya Paulus dan Silas, saudaraku. Dan tanya, bagaimana supaya aku selamat? Believe in the Lord Jesus Christ. Engkau dan semua yang ada di rumahmu. Buat semua saudara yang keluargamu belum semuanya diselamatkan. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Pada saat itu, saudaraku, ketika mereka dikeluarkan, para pembesar berkata, lepaskan mereka. Karena apa, saudaraku? Pada saat itu mereka berkata, saya nanya sendiri. Kami ini warga negara Rom. Sekarang dia harus tahu haknya. Saudaraku, yang bisa mengeluarkan dan menghancurkan kuasa kegelapan adalah kerajaan sorga. Tetapi sebagai warga negara, kalau kita warga negara Indonesia harus tahu hak-haknya kita. Dan pada saat itu semua pejabat pembesar itu ketakutan luar biasa. Sebab saudaraku, ternyata mereka adalah warga negara Romawi. Firman Allah berkata dua orang mewakili suatu kerajaan. Maka rajanya ada di tengah-tengah mereka. Artinya di backup oleh seluruh kekuatan hukum yang berlaku di negara itu. Saya mau beritahu kepada saudara, sumber otoritas mereka pakai dua-duanya. Tetapi tentu saja yang tertinggi, lebih tinggi dari kerajaan Romawi. Romawi mencoba menghancurkan kekristenan, tapi mereka gagal. Karena ada kerajaan yang lebih tinggi. Jangan takut dengan aniaya, teruslah memberitakan Injil. Tetaplah berani, tetapi tetap perlu dengan hikmat Tuhan. Usirlah roh-roh jahat dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mau menyiapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin.
Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kita mau datang ke dalam bait-Nya yang kudus. Kita mau meninggikan Raja di atas segala raja. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku.
kalian kasih Tuhan, kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangannya, jempolnya, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Amin. Ayo, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Bapa Engkau baik Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar, Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus, atas kasih setia-Mu, pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat di dalam hidup kami. Engkau Allahku yang menuntun kami, yang membela
kami menikmati hadirat. Kami menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kemuliaan. Ini kami Bapa. Engkau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak dihormat, disanjung tinggi di kota kami, di pulau kami. Sebab tiada nama lain yang layak dipuji dan disembah di pulau ini selain Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami telah memuji, menyembah-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara buat kami melalui hamba-Mu. Biar apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, kekuatan, dan bahkan nasihat teguran buat kehidupan kami. Kami naikkan syukur Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk hamba-Nya Pastor Tudi dan juga untuk seluruh penatua, diaken dan jemaat yang mengizinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang sudah lama dijadwalkan untuk memberikan pelajaran di tempat ini. Tapi karena kesibukan masing-masing Bapak Ibu Saudara sehingga baru sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita dalam tema kita bulan ini Bapak Ibu Saudara diambil dari Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Namun Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan atau kita bersama-sama bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan karena ayat 1 dan 2 ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu Saudara, tentunya penjelasannya terkait dari beberapa hal. Nah, tema kita dalam bulan ini dan bahkan tahun ini sudah dijelaskan berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin kita merasa, itu saja yang disampaikan. Mulai dari awal tahun, minggu demi minggu, hari demi hari. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa penatua sudah punya pergumulan untuk ini disampaikan. Jadi semua hamba-hamba Tuhan menyampaikan hal yang sama seputar tema ini. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kami hamba-hamba Tuhan dipermudah, dikasih tema, diberikan tema bulanan bahkan tahunan untuk mempermudah kita, tapi belajar Bapak Ibu Saudara untuk menggali, menerangkan, menjelaskan kepada kita semuanya untuk kita bersama-sama bertumbuh. Katakan kita bertumbuh. Semua kita harus bertumbuh. Tidak ada yang berkata hanya hamba Tuhan, hanya pengerja. Semua kita harus bertumbuh. Nah, di dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, dan kita akan bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka.
Lalu pergilah mereka dan mereka melilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Siapa yang pernah doakan orang? Bapak Ibu Saudara, di jemaat GBI Rock Sumbawa tidak pernah doakan orang? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Rata-rata ya. Menyembuhkan orang, tumpang tangan atas orang sakit itu sembuh. Tapi saya punya pengalaman Bapak Ibu Saudara. Sampai tadi pagi ya perhatian Pak Gembala Bapak Ibu Saudara. Karena kemarin itu saya datang pakai motor jam 10 dari Dompu. Nah panasnya kan dari belakang itu. Nah sampai di Sumbawa jam 1 Bapak Ibu Saudara. Masuk angin saya. Nah setelah masuk angin gitu, karena saya punya riwayat masuk asam lambung. Makannya jam 1 patu dia, makannya jam 1 lewat, nah angin sudah masuk di perut itu. Dan saya bilang gini, Tuhan besok saya mau bagikan tentang firman bagaimana menyembuhkan orang. Terus saya ini lagi menderita asam lambung. Nah bagaimana ceritanya ini Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara tindakan iman. Nah beberapa waktu yang lalu awalnya tahun 2019 bulan Maret Bapak Ibu Saudara, kalau di grup hamba-hamba Tuhan Koko, Pak Tudi masih ingat saya share untuk seruan puasa bersama, masih ingat mungkin kok di grup Rock Rayon. Nah tiba-tiba saat itu saya disuruh untuk berpuasa. Dan saya share itu di grup Bapak Ibu Saudara, Pak Tudi tanggapi, masih ingat Pak Tudi? Saya terima itu Bapak Ibu Saudara, jelas sekali suruh puasa. Tidak tanggung-tanggung disuruh puasa 3 hari Bapak Ibu Saudara. Karena saya waktu masih muda rutin mengambil puasa. Tapi karena setelah menikah, karena saking enaknya masakan istri, biasanya awal tahun, akhir tahun ambil puasa, tapi karena masakan istri tidak bisa dilalui begitu saja, hari itu disuruh puasa. Saya punya riwayat asam lambung. Saya seperti berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tuhan kok saya menderita asam lambung, tapi Tuhan suruh puasa. Akhirnya saya share di grup Bapak Ibu Saudara. Tapi karena tidak ada respon, tiba-tiba suara hati itu bilang gini, "Duh, kamu yang menerima, kamu yang lakukan." Nah, itu awal-awal Covid Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akhirnya minta peneguhan. Saya telepon Pak Abraham, Pak saya disuruh puasa seperti ini, ya karena tidak ada respon, ya kamu lakukan sendiri tuh, itu peneguhan. Saya berpuasa hari Kamis Bapak Ibu Saudara, selesai hari Sabtu. Hari kedua saya mendapatkan, saya baca Mazmur 91, Mazmur 127. Mazmur 127 berkata gini, ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Minta maaf di luar konteks yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya selesai Bapak Ibu Saudara, dan puji Tuhan saya mendapat itu juga mewakili jemaat, dan saya videokan dan saya bagikan itu di hari Minggu di jemaat, dan puji Tuhan di antara jemaat kami semuanya aman-aman. Walau 1000 rebah. Ya. Nah, pujian itu mengingatkan saya bagaimana Bapak Ibu Saudara, kita sebagai hamba Tuhan, gereja Tuhan, umat-umat Tuhan sebagai pelaku mujizat. Amin. Sebagai pembuat mujizat. Nah akhirnya tadi malam singkat cerita saya ambil tindakan iman. Tuhan masa saya menjerat dengan asam lambung. Saya tumpang tangan, dan pagi hari ini kalau saya boleh berdiri dengan sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema ini buat Bapak Ibu Saudara di Rock Sumbawa, berani untuk menjadi saksi Kristus.
Minggu kemarin kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara tahu murid-murid itu, sebut saja Petrus yang menyangkal Yesus, dan ketika pencurahan Roh Kudus dia menjadi orang yang berani. Dan sebut saja murid-murid yang lain, Thomas yang kalau saya belum melihat saya tidak percaya. Tapi ketika Roh Kudus turun, mereka menjadi orang-orang berani. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, murid-murid ini semuanya mati syahid Bapak Ibu Saudara. Disiksa, diseret kuda, ditombak, digoreng. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca literatur bahwa murid-murid itu punya pengalaman yang hebat dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus turun, mereka benar-benar menjadi orang yang militan. Haleluya. Oleh karena itu, Jemaat GBI Rock Sumbawa adalah murid-murid yang militan. Puji Tuhan. Nah, berani untuk menjadi saksi Kristus. Kita adalah murid Kristus, harus berani untuk menjadi saksi. Pak Pendeta, pemberitaan Injil itu seperti apa? Ternyata ada penginjilan pasif, penginjilan aktif. Penginjilan pasif itu kita tanpa kata-kata, tapi teladan hidup. Haleluya. Sekali pertama saya ke gereja Bapak Ibu Saudara. Bapak rohani saya berkhotbah. Saya ini, ya tahu sendirilah Pak Abraham ya. Saya ini orang yang mabuk-mabuk. Saya kira kasur, padahal got. Saya duduk di belakang. Saya bilang gini, orang ini saja diubahkan Tuhan. Orang ini saja dipakai Tuhan. Saya bilang saya tidak ada bedanya dengan orang ini. Saya juga hidupnya seperti itu. Tapi Tuhan, tapi itu saya masih awal-awal tukang sapu gereja, gulung kabel. Tapi saya punya mimpi dan harapan suatu saat saya pasti dipakai Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan perjalanan waktu dan saya belajar, belakang baru saya ambil sekolah. Tapi saya punya kerinduan, dan di gereja saya dulu saya tidak pernah diajarkan pegang Alkitab, apalagi baca. Tidak pernah diajarkan untuk berpuasa, apalagi doakan orang, ya kan? Saya tidak pernah diajarkan untuk doakan orang, untuk membuat mujizat, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Apalagi untuk berkhotbah, karena keluarga saya mayoritas Katolik Bapak Ibu Saudara. Saya dari kecil tidak pernah diajarkan untuk hal-hal seperti itu. Apalagi ketika saya bergabung di Pak Abraham, ada waktunya puasa, saya bilang kayak kurang makanan saja di tempat ini. Makanan ada, disuruh puasa. Apa sudah tidak bisa beli makanan gitu ya. Tapi akhirnya saya merendahkan diri, saya ikuti, itu 20 tahun lalu yang lalu. Dan ketika saya taati, saya rendah hati, mengikuti proses Bapak Ibu Saudara. Proses yang pertama saya hadapi adalah proses keuangan. Karena saya orang kerja Bapak Ibu Saudara. Proses keuangan itu ketika uang sudah tidak ada di saku. Karena kan gini, saya tidak diajarkan kalau tidak ada uang berdoa. Tidak ada sabun untuk mandi berdoa. Apa hubungannya berdoa dengan sabun mandi? Saya tidak diajarkan untuk itu. Butuh sabun mandi, butuh beli sesuatu, tinggal keluarkan uang dari dompet, selesai kan? Ini disuruh berdoa. Pernah sekali Bapak Ibu Saudara bertengkar karena sabun mandi. Siapa yang sudah alami? Belum kan? Saya sudah alami bertengkar karena sabun mandi. Dan Bapak Ibu Saudara, proses itu saya lalui, proses itu saya lewati belasan tahun, dan bahkan akhirnya saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan 98, bagaimana saya dianiaya, dan mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengarkan kesaksian itu. Dan singkat cerita, di UGD saya bilang kalau memang Tuhan itu ada, berikan saya nafas. Apapun yang Tuhan mau saya lakukan.
Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara buat janji dengan Tuhan, jangan main-main dengan janji itu. Tuhan tagih janji Bapak Ibu Saudara. Saya bilang gini, apapun yang Tuhan mau saya lakukan. Saya tidak punya mimpi untuk jadi pendeta Bapak Ibu Saudara. Ternyata ungkapan saya itu ditangkap Tuhan. Dan ketika saya sudah mulai awal-awal pelayanan, keluarga saya, dia bilang gini, mau jadi apa masa depanmu? Mau makan apa kamu? Tapi saya tidak pernah puasa terpaksa karena tidak ada makanan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan sampai hari ini Tuhan tetap pelihara. Nah, Bapak Ibu Saudara, berani untuk menjadi saksi Kristus, tugas orang-orang percaya. Nah, begitu murid-murid ini Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus turun, mereka menjadi orang-orang yang berani bersaksi, berani memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya buat kita, mengapa kita harus berani memberitakan Injil? Di dalam ayat yang pertama itu berkata gini, maka Yesus memanggil kedua murid-muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Percaya bahwa otoritas Allah yang kita miliki, haleluya, ada kuasa Allah, ada otoritas Allah. Itu sebabnya kita harus berani bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa ia memberi tenaga dan kuasa kepada mereka, menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi penyakit-penyakit itu bukan hanya pada tubuh manusia. Nah, bisa Bapak Ibu Saudara doakan binatang? Halo? Satu kali Pak Pendeta ditelepon sama anak kecil. Pak Pendeta, tolong dong Pak Pendeta, anjing saya lagi sekarat. Pak Pendeta akhirnya doa, ya kalau mati-mati saja, hidup-hidup saja. Anjing itu hidup Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba giliran Pak Pendetanya sakit. Giliran Pak Pendetanya sakit, ditelepon lah. Tahulah sama anak kecil ini, Pak Pendetaku lagi sakit. Dia pergi Bapak Ibu Saudara, dia doa yang sama. Dia ikuti doanya Pak Pendetanya. Kalau mati-mati saja, hidup-hidup. Sembuh Pak Pendetanya. Iya. Oleh karena itu apa yang kita ajarkan pasti diikuti. Haleluya. Nah, otoritas Allah, kuasa Allah. Nah, saya ada catat di sini Bapak Ibu Saudara. Berjalan dalam otoritas Allah adalah memberi diri, hidup kita dipimpin, dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Anak Allah dipimpin siapa? Roh Allah. Nah, dikatakan diarahkan oleh Tuhan yang merupakan sumber otoritas, bukan maunya sendiri. Kalau kita disuruh untuk pergi beritakan Injil, disuruh puasa seperti tadi yang seperti saya terima itu, jangan coba-coba ketika pulang dari, karena Pak Pendeta memaksa kita untuk beritakan Injil, nanti tiba-tiba pulang di depan pendopo bupati itu semangat berapi-api berdiri, bertobat, bertobat. Ya dilempar orang, jangan panggil saya, itu salah kita sendiri, ya kan? Kalau tidak disuruh Tuhan, jangan lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Nah, otoritas adalah hak atau wewenang untuk menggunakan kuasa tersebut. Itu sebabnya kemarin kita punya wewenang, otoritas untuk menguasai, menaklukkan segala kuasa-kuasa. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Kuasa dalam diri Bapak Ibu Saudara lebih besar. Oleh karena itu buktikan bahwa kita adalah murid-murid Kristus, nyatakan kuasa itu kepada orang lain. Paling tidak seperti yang saya praktekkan tadi. Saya bilang, Bapak, saya terima mujizatmu. Mujizat terjadi. Maukah Bapak Ibu Saudara praktekkan itu?
Tiba-tiba sakit, telepon Pak Pendeta, Pak Pendeta tolong doakan. Pak Pendetanya mungkin lagi ada kegiatannya. Terus telepon Pak Pendetanya, Pak Pendeta HP-nya tidak aktif. Terus kecewa dengan Pak Pendeta. Tidak boleh gitu. Karena kuasa yang sama ada dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa yang ada dalam diri Pak Pendeta, pengerja dan kuasa maksudnya apa? Kuasa yang sama sudah diberikan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau kuasa yang sama sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara, tindakan iman itu perlu. Amin. Tindakan kita itu dibutuhkan. Iman bekerja sama dengan kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Kuasa yang punya Tuhan, iman yang kita miliki, mujizat pasti terjadi. Itu sudah otomatis. Tapi juga iman orang yang didoakan. Nah, seperti iman anak kecil itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin patah-patah doanya, tapi dia punya iman untuk doakan pendetanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah sudah diberi wewenang atau otoritas untuk menguasai setan-setan? Untuk menguasai setan-setan. Kita seharusnya tidak dikuasai setan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menguasai atau menaklukkan kuasa setan itu. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus disalibkan, otoritas setan itu dikiranya Yesus mati selamanya. Tapi ketika dia bangkit, kalahkan maut Bapak Ibu Saudara. Maut tidak dapat menguasai dia. Nah, otoritas itulah yang diberikan buat Bapak Ibu Saudara. Menyembuhkan penyakit-penyakit, memberitakan kerajaan Allah. Nah, seruan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kedatangan Kristus berkata hal yang sama. Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pemerintahan Allah sudah dekat. Ketika pemerintahan Allah ada dalam kehidupan kita, di usaha kita, di pelayanan kita, semuanya berjalan aman dan lancar. Katakan amin. Ya. Nah, oleh karena itu tadi saya berkata bahwa jangan maunya kita sendiri. Anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Kita ikuti maunya Tuhan. Dalam pelayanan ini saya kurang lebih tahun 2000. Waktu itu masih di sekretariat ya. Yang sekarang pakai sekretariat. Itu waktu itu ibadah di sana. Dan saya mengingat bagaimana pujian penyembahan sampai hari ini saya tadi neteskan air mata. Bagaimana pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara tidak pernah berubah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik dari tahun-tahun 2000 itu sampai sekarang tahun 2024. Pujian penyembahan menyenangkan Tuhan itulah yang harus kita lakukan. Bukan soal berapa dan bukan soal siapa. Tapi Bapak Ibu Saudara ketika Allah hadir, dia menyatakan dirinya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jujur Bapak Ibu Saudara ketika tadi menyembah saya menangis Bapak Ibu Saudara. Saya dijamah Tuhan benar-benar. Saya tidak biasa menangis Bapak Ibu Saudara. Apalagi waktu saya masih muda. Mama saya meninggal saja karena kedekatan dengan orang tua jarang, karena dari kecil saya diasuh orang. Dari kecil sudah hidup dalam pemberontakan. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara karena saya suka judi, gini-gini dulu punya masa lalu yang jelek Bapak Ibu Saudara. Sudah habis uang di saku, tidak punya apa-apa lagi. Bongkar tikar tidak ada uang, bongkar semuanya saya bongkar itu tidak ada uang Bapak Ibu Saudara. Karena minta di orang tua kan mana dia kasih kalau bilang minta uang untuk judi. Tidak kasih lah ya. Kalau minta uang untuk beli sesuatu hal yang berguna mungkin diberikan. Tapi Bapak Ibu Saudara saya cari. Tiba-tiba tahu Bapak Ibu Saudara baju dulu itu masih ada lah sekarang ya.
uang kingkong dulu tuh Bapak Ibu Saudara? Masih ingat uang kingkong? Kalau yang umur belasan tahun udah tahu lah itu uang kingkong ya. Mama saya itu gulung kecil-kecil Bapak Ibu Saudara. Dia robek ujung ininya, taruh di situ. Oh, saya keluar bawa sebaju-bajunya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Itu tadi, masa lalu yang bobrok sekali. Sering bertengkar. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi begitu saya mengalami pemulihan, waduh luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara harus punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena ketika kita tidak punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita tidak tahu siapa Tuhan itu. Murid-murid Bapak Ibu Saudara 3,5 tahun, hampir 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Bahkan satu ketika Bapak Ibu Saudara ketika mereka berada di tengah-tengah danau, angin sakal dikatakan, gelombang hampir menimbus perahu itu, mereka berteriak, Yesus, Yesus tolong kita mau mati. Padahal Yesus ada di situ. Seringkali mungkin keadaan kita menyadari bahwa tiba-tiba dalam kondisi sulit, persoalan, masalah, sering teriak seperti murid-murid itu. Padahal mereka sedang bersama Yesus. Nah ketika Yesus berkata, di mana imanmu? Di mana rasa percayamu? Pisteo, pistis, rasa yakinmu itu. Nah ketika dia berdiri, danau itu menjadi teduh. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan, tapi tidak sadar-sadar. Mujizat tidak menyadarkan orang. Haleluya. Sekali lagi, mujizat tidak otomatis membuat orang sadar. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang membuat orang itu akan tahu bahwa Tuhan terus berotoritas atas kehidupannya. Haleluya. Banyak yang memperoleh mujizat, tapi ketika sudah dalam masa lagi, wah Tuhan kayaknya jauh. Oleh karena itu mujizat tidak menolong orang. Tapi memang mujizat kita perlu. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah di atas segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah ketika perjumpaan pribadi dengan Tuhan ada, otomatis mujizat pasti ada. Mujizat, orang sakit didoakan. Bisa sakit lagi enggak? Bisa. Tapi yang kita harus tahu bahwa, oleh karena itu kita diajarkan ya, jangan mendoakan sakitnya. Ajar orang itu untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Ketika kita doakan, dia sembuh, dia bersuka cita kan? Oh saya sembuh, besok bisa sakit lagi? Bisa, tapi doakan dia, tuntun dia, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh karena itu pengalaman pribadi dengan Tuhanlah yang akan terus membuat kita kuat. Teguh dalam iman, keyakinan, percaya kita. Mujizat, nah Bapak Ibu Saudara lihat 5.000 orang. Kemarin kita bahas itu ya, 5.000 orang dikasih makan. Belum yang tercatat, belum tercatat di sana. Hanya laki-laki saja. Tahu Bapak Ibu Saudara, apakah orang itu membuat mereka sadar? Justru mungkin di antara mereka yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya kan? Kita tidak tahu karena memang tidak tercatat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus diadili, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Padahal mereka sudah menerima yang namanya mujizat. Sekali lagi saya ulangi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu di atas segalanya. Mujizat hanya membuat kita dekat, melihat pertolongan Tuhan, tapi tidak membuat kita untuk menyatu, melekat dengan Tuhan. Maukah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Nah, tahun 98 itu Bapak Ibu Saudara, itu titik balik dari semua hal yang saya alami. Seperti yang saya saksikan tadi. Tukang mabuk, tukang judi, dan tukang-tukang lain-lainnya. Ya kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, melalui penganiayaannya itu, saya tahu dan sadar bahwa Tuhan masih ada.
Karena begitu saya keluar dari kampung, saya sudah dibekali Bapak Ibu Saudara. Tahu saudara bekal, bukan bekal makanan Bapak Ibu Saudara. Saya sudah ditanami ilmu. Tapi hanya dengan pisau kecil tubuh saya tembus. Dan timbul balas dendam, ingin balas dendam. Ketika sebulan saya gendong tangan saya, sudah sembuh, saya sudah merancangkan kejahatan. Belum kesampaian Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mendoakan saya. Saya butuh waktu untuk pemulihan, untuk minta hati Tuhan supaya tidak balas dendam. Bapak Ibu Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan membalut luka hati kita yang berikutnya. Amin. Kalau kita tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akan ada sampah-sampah rohani yang melekat dalam hati kita, yang membuat kita tidak bebas. Ketika Yesus sudah disalibkan, dia berkata, tetelestai, sudah lunas, sudah tuntas. Oleh karena itu harapannya dari kita semuanya untuk kita hidup bebas merdeka. Siapa yang pernah disakiti, mari minta hati Tuhan. Saya butuh waktu Bapak Ibu Saudara. 4 tahun saya minta hati Tuhan. Sudah di sekretariat ini, sudah diproses ini. Tapi begitu saya lihat luka-luka di tubuh saya, pengennya lari mau kejar orang itu. Cari kalau dia tidak saya temui, entah istri atau anak-anaknya, saya harus salah satu jalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu kalau pas Bandi lihat luka di tubuh saya. Tapi doa, Tuhan saya minta hati Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hati kita pasti bebas. Haleluya. Jangan hidup di dalam simpan sampah-sampah rohani. Sakit hati, dendam, itu sampah-sampah rohani. Ketika kita simpan hal-hal itu Bapak Ibu Saudara, contoh saya dulu pernah marahin anak-anak saya di rumah. Sudah makan ikan, tulangnya dibuang di tempat sampah, ya kan? Dan itu ada kepala ikan di sana. Dan itu Bapak Ibu Saudara, 2-3 hari saya lihat kok ada lalat-lalat hijau. Nah ketika dibuka sudah ada belatung di dalam. Karena baru saya tahu bahwa sebelumnya makan ikan, buanglah tulangnya atau kepalanya di tempat sampah. Terus kantong kresek atau kantong sampah itu tidak segera dibuang. Nah ketika saya lihat ada belatung-belatung di dalamnya dan sudah mengeluarkan aroma busuk Bapak Ibu Saudara, saya marah anak-anak saya di rumah. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu tidak segera buang? Nah Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita seperti itu, kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat itu, menyembuhkan penyakit-penyakit, memberitakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang. Nah ketika kita belum melakukan itu, bereskan dulu diri kita dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita yakin bahwa kuasa dan otoritas Allah itu sudah ada dalam diri kita? Untuk kita renungan dan untuk kita jawab dalam hati kita. Kapan terakhir kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Kapan terakhir kita mendoakan orang? Kalau yakin dan percaya bahwa otoritas Allah, wewenang Allah, kuasa Allah itu dalam kehidupan kita, apakah kita sudah melakukan yang diperintahkan Tuhan? Murid-murid, makanya saya tanya tadi, siapa yang menjadi murid-murid? Semuanya angkat tangan kan? Kita adalah murid-murid Kristus. Oleh karena itu, ketika kita yakin dan percaya kita murid Kristus, kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Bersaksi. Katakan samping kiri kanan, katakan pergi bersaksi. Tidak semuanya ya. Ulangi lagi. Tolak kiri kanan berkata pergi bersaksi. Haleluya. Atau jadi saksi gitu. Nah itu tadi saya ulangi lagi.
pemberitaan Injil itu terkait dua hal. Ada penginjilan pasif. Penginjilan pasif, orang lihat gaya hidup kita, tutur kata kita. Orang akan cari tahu, saya tahu hidup orang ini dulu. Saya tahu orang ini bukanlah orang yang dulu baik-baik hidupnya. Tapi kenapa sekarang? Nah, mereka akan cari tahu kenapa sekarang ternyata kita sudah ada di dalam Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, penginjilan aktif. Kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, penginjilan pasif dikatakan 85% itu orang dibuat, ada juga melalui pengalaman pribadi ya, orang-orang mimpi ketemu Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, tanpa kata-kata, sikap tutur kata kita itu membuat orang berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kenapa harus berani untuk menjadi saksi? Karena percaya bahwa ada berkat Allah yang mencukupi. Berkat Allah yang tersedia. Dikatakan di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Hamba-hamba Tuhan diutus, tentunya pikir untung rugi. Tempat basah atau tempat kering, ya kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Kita renungkan, pikirkan ini. Kalau kita diutus, pikir-pikir dulu. Tapi murid-murid ini Bapak Ibu Saudara, ketika mereka diutus, mereka pergi tanpa berbantah-bantahan. Tanpa apa? Tanpa berbantah-bantahan. Nah, kalau kamu terima di sana, tinggallah di sana, dikatakan. Betahlah di sana. Tapi kalau orang tidak terima kamu di sana, keluar dari tempat itu. Ada tempat lain yang tersedia untuk kamu bisa duduki dan kamu bisa bersaksi. Nah Bapak Ibu Saudara, saya belajar banyak dari teman-teman saya, teman-teman GPDI itu. Di mana ada BRI, ada GPDI. Ya begitu Bapak Ibu Saudara ya. Mereka Bapak Ibu Saudara, saya belajar begitu saya diutus di Dompu Bapak Ibu Saudara. Awal-awal karena Bapak Rohadi saya cerita tentang pengalaman pribadinya. Saya bilang kalau dia punya pengalaman seperti itu, kenapa saya tidak? Karena gini, saya yakin bahwa Tuhan kita tidak beda kan? Halo Bapak Ibu Saudara? Tuhannya Ko Antoni beda dengan Tuhan saudara? Tuhannya Pak Timotius Arifin, Pendeta Timotius Arifin dengan Tuhan saudara beda enggak? Kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, dia bilang begini, aku tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apanya yang tidak berubah? Kasihnya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Yesus tidak pernah berubah, oleh karena itu kita harus punya gairah dan semangat. Nah, suatu ketika kakek ajak anaknya ke gereja. Terus cucu lah, bukan anak-anak ya, cucu. Terus tiap minggu cucu ini perhatikan kakeknya beri hanya 1.000 rupiah. Kayak berubah gitu, kayak masa tiap minggu hanya beri 1.000 rupiah. Akhirnya dia ambil firman, ya Tuhan tidak pernah berubah cuy. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kakek juga tidak mau berubah. Sudah memberi 1.000 dari dulu sampai sekarang. Dia ambil firman Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah berubah. Mujizatnya, kuasanya, kasihnya. Tidak peduli berapa kali Bapak Ibu Saudara jatuh.
Ada yang hidup kudus tiap hari, tiap saat. Tapi yang perlu adalah apakah Bapak Ibu Saudara mau bangkit? Bisa enggak dalam sehari Bapak Ibu Saudara tidak pernah ngomong bohong, tidak pernah kata-kata kasar? Bisa menguasai diri? Ada? Firman bilang, kamu mengingini saja, kamu sudah berdosa. Artinya tiap hari pasti kita ini hidup dalam keberadaan yang tidak dalam penguasaan diri. Dia bilang gini, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu disempurna. Tuntutannya seperti itu. Tapi tiap hari kita jatuh bangun dalam kelemahan dan dosa kita. Ayo, bagaimana ceritanya? Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan. Dia bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang disempurna. Bapamu yang di surga sempurna. Tiba-tiba Pak Erwin telepon saya beberapa hari yang lalu. Pak Vincent. Tapi beliau enggak ada ya. Mana beliau? Lagi. Nah. Oh ya, Ibu ada. Pak Pendeta, saya mau tanya. Ini saya renungkan ini. Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Saya bilang, saya bukan guru, saya bilang. Tapi kalau jawaban saya tidak memuaskan, silakan cari guru lain. Nah, dosa yang mendatangkan maut adalah penolakan apa? Penolakan kepada Yesus Kristus Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kamu mengakui dosa, Ia setia dan adil, tidak ada dosa yang tidak diampuni, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Curi kerupuk, curi TV, mana besar dosanya? Sama. Tapi sesuai dengan 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengakui dosa, Ia setia dan adil, mengampuni, mensucikan, menguduskan kamu. Dosa yang membawa maut adalah penolakan terhadap ketuhanan Kristus. Itu dia. Nah, ketika saya memberikan, oh ya, terima kasih Pak Pendeta. Puas, kalau belum puas, cari guru lain untuk bisa menjawab itu. Saya sudah puas. Nah, Bapak Ibu Saudara, penolakan terhadap ketuhanan Kristus itu adalah dosa. Atau orang bilang begini, hamba Tuhan bilang begini, orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang menolak Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara. Tapi banggalah Bapak Ibu Saudara ada di ruangan ini yang sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Penampilan luar itu tidak terlalu penting dibanding dengan pemberitaan Injil. Bukan soal penampilan Bapak Ibu Saudara. Bukan soal pemenuhan hal-hal yang jasmani. Bukan soal mengumpulkan sesuatu, bukan. Nah, Yesus menegur anak muda itu. Dikatakan, jual semua yang kau miliki, ikut aku. Dia bilang apa? Karena apa? Dia pulang, dia renungkan. Karena apa? Banyak hartanya. Dia berkata, aku ingin mengikuti engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam bersaksi seringkali orang yang memberikan kesaksian lupa. Dia bilang gini, kalau kamu percaya Yesus, kalau kamu ikut Yesus, semuanya aman-aman. Semuanya, kamu diberkati, kamu disembuhkan, kamu pasti baik, aman-aman hidupmu. Orang itu akhirnya kan terima Tuhan. Wah, luar biasa ya, hebat ini. Padahal saya dalam masalah, dalam persoalan, hebat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika orang itu ada dalam persoalan masalah, dia salahkan Tuhan, dia salahkan orang yang memberitakan itu atau memberikan kesaksian. Lupa orang yang memberi saksi atau kita yang bersaksi lupa bahwa sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak punya persoalan? Ada yang berani angkat tangan?
tidak pernah ada dalam persoalan? Ada Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita ada dalam persoalan masalah tiap hari. Belum selesai persoalan masalah yang satu, sudah menanti persoalan masalah yang lain. Ya kan? Tidak akan selesai Bapak Ibu Saudara. Tapi melalui persoalan itu kita semakin didewasakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita semakin tahu karena anak sekolah itu dia butuh naik jenjang atau naik kelas. Ini ada ibu guru, pak guru, ada beberapa guru di sini. Tentunya ketika mereka mau naik kelas ada ujian kan yang diberikan, ya tak? Soal-soal yang diberikan. Nah, ketika soal-soal itu mereka bisa kerjakan, penilaian kan ada. Oh, kamu layak naik kelas. Persoalan hidup seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang, apalagi ada seseorang di jemaat kami yang dulu ketika naikkan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti. Oh, dia tidak mau. Dia bilang, kenapa nyanyi silih berganti? Ya kan? Sepertinya dia tolak gitu. Janganlah persoalan yang satu aja sudah membuat kita bumet, persoalan yang lain menanti. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang menolak persoalan. Ada di antara saudara Bapak Ibu yang menolak persoalan? Tapi yang perlu kita minta, diberikan kekuatan untuk melalui, bisa melewati proses persoalan masalah yang ada. Jangan pernah berusaha keluar dari persoalan itu. Jangan pernah lari dari persoalan itu. Hadapi Bapak Ibu Saudara. Setuju katakan amin. Hadapi persoalan itu karena Tuhan akan memberikan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara. Tetap mengandalkan pemeliharaan Allah dan kebaikan orang. Itu sudah ayat 3. Pertolongan, kebaikan Allah, dan itu juga bisa memakai orang lain untuk menolong kita. Allah tidak turun sendiri kan. Suatu ketika si nenek karena butuh sesuatu, cucu-cucunya, anak-anaknya sudah merantau jauh, dia butuh sesuatu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya berdoa, Tuhan turunkan uang, aku butuh sesuatu. Tiap hari berdoa gitu. Tetangga merasa terganggu. Orang ini, nenek ini mengganggu saya. Dia akhirnya keliling, cari beling Bapak Ibu Saudara. Ikatkan beling itu, jatuhkan dari atap. Nenek ini ketimpa beling, tiba-tiba uang. Tapi jangan contoh ya. Tiba-tiba beling yang ada dalam karung itu berubah jadi uang koin semua. Dia teriak, hore, aku sudah punya uang, aku sudah punya uang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dikiranya benar-benar uang itu jatuh dari langit. Nah, begitu orang ini dengar nenek teriak-teriak, uang yang koin yang beling yang dia ikat di karung itu tadi Bapak Ibu Saudara jadi uang. Akhirnya dia juga, wah, saya buat untuk lakukan itu untuk nenek itu mati, malah beling-beling itu jadi uang. Dia cobalah pada dirinya sendiri. Kumpulkan koin beling lebih banyak, 3-4 karung, terus dia ikatkan, dia pegang talinya. Baru dia lepas talinya. Ketimpa beling Bapak Ibu Saudara mati. Jangan contoh itu ya. Itu hanya cerita-cerita saja. Dongeng nenek tua dulu. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa persoalan apapun yang kita lewati, persoalan apapun yang kita hadapi, jangan pernah lari dari persoalan itu. Hadapi persoalan itu. Dan di persoalan itu Tuhan memberikan kekuatan, jalan keluar. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena waktu saya dibatasi, karena percaya bahwa ada penyertaan Allah yang melindungi. Penyertaan Allah, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Di tengah mana? Di tengah badai. Penyertaan Tuhan itu sempurna Bapak Ibu Saudara. Makanya ada kata
Immanuel, Allah yang menyertai. Gimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini, Allah yang kita percayai adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kita? Kalau kita yakin Bapak Ibu Saudara Allah kita Allah yang menyertai, terus buat apa kita khawatir? Khawatir itu manusiawi enggak? Halo? Makanya Matius 6 berkata, janganlah kamu khawatir. Lihat burung-burung di udara, lihat bunga bakung di taman, ya kan? Yesus tahu bahwa manusia itu hidup dalam ketakutan, hidup dalam rasa cemas, hidup dalam rasa khawatir. Itu manusiawi, semua kita pernah merasa khawatir. Atau ada di antara saudara yang pernah tidak merasa khawatir dalam hidupnya? Khawatir anak-anak sekolah nanti butuh uang. Ada Bapak Ibu Saudara? Biayanya dari mana diambil? Sedangkan pekerjaan lagi terganggu. Bagaimana caranya? Hanya khawatir kan? Setelah khawatir ada rasa takut. Setan bilang, iya kan? Kamu percaya Tuhan. Sekarang mana pertolongan dia? Ada intimidasi, ada perkataan-perkataan, pikiran kita sudah diputar balikan. Iya ya, akhirnya kita cari pertolongan dunia. Lupa Tuhan. Tapi yang benar ketika ada dalam kesulitan, sebabnya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Berdoa, minta jalan keluar. Bagaimana ini Tuhan? Minta pertolongan Tuhan. Seringkali ketika kita dalam rasa khawatir dan takut, kita akan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Nah, ketika murid-murid ini diutus Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mereka melakukan persis seperti yang diperintahkan. Mereka memberitakan Injil, mereka melakukan mujizat. Ada ayat lain, pasal lain berkata, mereka membawa laporan. Yesus ketika kami memberitakan Injil, mujizat-mujizat terjadi. Aku lihat setan turun atau apalah namanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara punya tugas yang luar biasa, mandat yang sudah diberikan Tuhan. Lalu pergilah mereka dan mereka melingkari segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Haleluya. Arti penyertaan Tuhan ada beberapa saya catat. Bahwa kita adalah milik Tuhan berarti kita mengalami penyertaan Yesus dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita yang penuh dengan kasih karunia, hanya dengan kasih Allah yang diberikan secara coba-coba pada kita yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Ini yang disebut karis, kasih karunia. Makanya ada anak, orang tua tuh namakan anaknya apa? Karis. Ya kan? Sampai ada motor diberikan nama karisma. Bukan manusia lagi, diberikan karisma. Ada kan motor karisma dulu itu. Ya kan? Karis, kasih karunia adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Yesus diberikan buat Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Tuhanlah yang mencari Bapak Ibu Saudara. Apakah kita layak? Apakah kita benar? Kita manusia yang bobrok, yang hancur. Seperti yang saya saksikan tadi, masa lalu. Tapi Bapak Ibu Saudara, masa lalu itu sejarah. Saya sering sampaikan ini ke jemaat yang kami layani. Masa lalu itu sejarah. Semua orang punya masa lalu. Semua orang punya sejarah tentang kebaikannya, kebobrokannya, kehancurannya.
Siapa yang punya sejarah masa lalu? Semua kita punya sejarah masa lalu. Tapi Bapak Ibu Saudara, masa lalu adalah sejarah. Tapi hari ini adalah kesempatan yang harus kita jalani. Buatlah keputusan yang baik. Keputusan saya tahun 99, 98 yang lalu membuat saya hari ini seperti apa. Saya pernah melempar gereja Bapak Ibu Saudara. Karena di daerah saya waktu itu ada perintisan gereja. Tiap sore pergi studi sore. Waktu itu kata istilah sana studi sore. Di pinggir jalan lagi rumah itu. Gereja lagi perintisan. Ada nyanyi. Haleluya. Oh ini. Karena di agama saya kalau sebut haleluya itu nyanyian apa? Itu paling nyanyian orang-orang yang sok rohani itu. Saya yang provokasi teman lempar Bapak Ibu Saudara. Setelah itu lari. Tiap hari pas saat sore mereka. Nah itu gereja GPDI Bapak Ibu Saudara. Di Lembor tepatnya kalau Bapak Ibu Saudara dari Manggarai. Tapi Bapak Ibu Saudara begitu saya buat pengakuan saya, Pak Abraham, Pak Petrus pergi pelayanan di Lembor. Gereja itu sudah dibangun tapi bukan di rumah kontrakan yang saya lempar. Saya ceritalah kepada pendetanya. Pak, masih ingat enggak dulu? Kenapa? Di rumah di depan. Iya Pak. Iya. Tiap sore ada persekutuan nyanyi haleluya. Iya. Pernah dilempar. Oh sering. Sering. Aduh orang-orang itu kacau sekali. Tapi ya melalui itu Pak kami semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Belum Pak. Terus Bapak waktu dilempar seng itu, karena seng rata-rata seng di sana kan. Seng gereja apa seng kontrakan itu gimana? Ya pasti takut lah Pak. Saya bilang Pak saya dulu yang provokasi teman yang lempar. Wih dirangkul saya Bapak Ibu Saudara. Berlutut nangis kami Bapak Ibu Saudara pemulihan terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara itu masa lalu. Kalau saya tidak punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mungkin saya jadi musuh Bapak Ibu Saudara di sana. Saya pernah ketemu Celinda. Waktu itu awal-awal saya, yaitu tadi karena di sekretariat tidak tahan proses keuangan. Saya lari Bapak Ibu Saudara cari kerja. Sampailah saya di Sumbawa. Lamarlah di Nyumon Bapak Ibu Saudara. Begitu lamaran sudah di sana, tunggu panggilan kan berbulan-bulan itu. Nah mau makan apa kan, lari saya. Nah saya akhirnya diarahkan waktu saya kerjalah di Bendur di Tambak Bapak Ibu Saudara. Hancur hidup saya. Nah terus saya kembali lagi karena itu tadi ujian proses keuangan itu tidak kuat. Kembali lagi saya sekretariat ketemu Pak Bram, dia bilang gini, sudah sadar, sudah sadar seperti Yunus saja. Nah dari situ akhirnya Bapak Ibu Saudara saya ikuti proses itu sampai hari ini. Begitu saya sudah melayani panggilan datang. Karena waktu itu kan butuh yang kelistrikan atau mesin Bapak Ibu Saudara, panggilan datang tapi karena saya sudah punya komitmen untuk melayani Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Menjadi orang Kristen akan tetap mengalami masalah, kesukaran sebagai umat manusia. Namun yang membedakan adalah dengan penyertaan Tuhan memampukan kita menghadapi setiap persoalan masalah, kesukaran, pergumulan yang ada. Amin. Tidak otomatis ketika jadi orang percaya, jadi orang Kristen bebas dari persoalan, bebas dari masalah. Oh tidak Bapak Ibu Saudara, perlu diingat, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Namun Bapak Ibu Saudara, dia berkata di dalam Matius 11:28, ayat hafalan Bapak Ibu Saudara, mari kepadaku kamu yang apa? Letih lesu, berbeban berat. Ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan. Tapi dia katakan mari.
tentunya kita hanya mendapatkan kelegaan, kelepasan hanya di dalam Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ketika hadapi persoalan masalah, kita lari kemana? Apakah seperti yang saya katakan tadi, salahkan diri sendiri, salahkan orang lain, terlebih lagi salahkan orang? Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan lalu saya mengalami cedera lutut. Awalnya saya gotong royong dengan anak-anak angkat kandang ayam Bapak Ibu Saudara. Karena saya dikasih beberapa ekor ayam oleh Pak Wandi beberapa waktu lalu. Mana beliau? Nah, ayam itu akhirnya kan berkembang biak, ya kan? Nah, saya buat kandang. Nah, waktu itu geserlah kandang itu Bapak Ibu Saudara di tempat lain. Kaki saya terkilir. Dan memang awalnya tulang tempurung saya ini sempat bermasalah karena jatuh motor. Itu sudah belasan tahun yang lalu. Tiba-tiba salah injak, kaki saya terkilir dan lutut saya mengalami masalah. Saya rasa kram Bapak Ibu Saudara. Terus setelah kram begitu, saya kebas sekuat-kuatnya. Saya kebas gini lututnya. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah saya kebas-kebas gitu, bukan malah baik. Malah Bapak Ibu Saudara sakit. Salah gerak, teriak saya seperti sakit pura-pura. Istri heran, kamu ini salah berdiri, teriak. Salah tidur, teriak. Apa yang benar katanya. Akhirnya saya suruh ponakan saya bilang tolong pesan cari tongkat, saya bilang. Karena berdiri sudah susah Bapak Ibu Saudara. Berdiri, berjalan apalagi. Bangun tidur salah gerak aja sudah. Turun dari tempat tidur itu Bapak Ibu Saudara. Begitu salah, waduh teriak. Saya benar-benar mengalami penderitaan yang hebat Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, dipesanlah tongkat ini, pesan online ya. Ya biasakan kita sekarang mempermudah ya. Online semuanya, toko tidak laku lagi. Datanglah tongkat itu beberapa minggu kemudian. Nah begitu datang, saya bongkar, saya pasang dalam keadaan tidak berdaya Bapak Ibu Saudara. Nah setelah itu saya ambil, saya coba. Iseng-iseng ini istri saya yang foto kayak ini. Tapi dia bilang kemarin, ini foto kamu pas kamu, tolong dong taruh. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu saya coba pakai tongkat ini. Beban saya kan sudah mulai, karena sudah ada, ya biasalah ya, kalau sudah ada tongkat kan ada kekuatan kan untuk menyanggah kaki. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Roh itu berkata gini, sampai tua kamu mau pakai tongkat. Suara itu benar-benar jelas Bapak Ibu Saudara. Sampai tua kamu mau pakai tongkat. Umur saya baru 54 tahun jalan. Kalau Tuhan izinkan sampai umur 90 tahun, berapa tahun harus saya pakai tongkat? Dan saya ambil tindakan iman. Saya tidak mau pakai tongkat seumur hidup saya. Dan saya ambil tindakan iman. Saya buang tongkat itu dan saya ambil tindakan iman. Itu 2 minggu yang saya benar-benar sengsara Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Tuhan saya hambamu. Saya melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya pernah doakan orang 12 tahun lumpuh Bapak Ibu Saudara di daerah Sape. Saya sering bersaksi kepada jemaat. Di depan mata saya orang itu berdiri. Tapi memang pernah juga doakan orang Bapak Ibu Saudara. Saat saya dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ditelepon sama kakak saya. Orang yang kamu doakan sudah mati. Saya kira Bapak Ibu Saudara, ini jadi pendeta pencabut nyawa nih. Bukan 1, 2 lagi Bapak Ibu Saudara. Begitu keluar ditolak dari rumah sakit, kakak saya telepon. Pak Pendeta tolong doakan ini, ada keluarga kita ditolak dari rumah sakit ini dalam perjalanan. Tiba-tiba suara itu bilang, belum sampai rumah itu dia sudah meninggal. Saya kasih tahu, matikan speakernya, saya bilang. Kasih tahu
keluarga, suaminya kasih tahu belum sampai rumah. Baru telepon Bapak Ibu Saudara sudah teriak di sana, Pak Pendeta dia sudah meninggal. Yang penting saya sudah doakan dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Nah kembali ke cerita ini Bapak Ibu Saudara. Saya ambil tindakan iman. Dalam nama Yesus saya tepuk lutut saya. Apakah hari itu sembuh? Saat itu sembuh Bapak Ibu Saudara? Tidak. Malam lagi ambil tindakan iman, saya tidak mau pakai tongkat. Itu berhari-hari Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan melihat reaksi hati kita dalam persoalan masalah. Dan tiba-tiba saya bangun pagi besoknya. Saya bisa tekuk kaki saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bisa tekuk kaki dan saya turun dari tempat tidur, saya tidak ada hujan, tidak ada angin. Karena saya ini bukanlah orang yang tipe romantis Bapak Ibu Saudara. Saya jarang sekali kalau ya kecuali ada momen-momen tertentu saya rangkul istri saya. Tiba-tiba begitu saya sadar bangun pagi, kira-kira 4:30 ya. Bangun ingin ke kamar mandi. Kaki saya sudah enakan. Teriak saya pulang dari kamar mandi, saya peluk istri saya. Kaget istri saya, dikiranya dia ditindas untuk dibunuh ya. Ada apa? Dia kaget sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara saya bersuka cita. Saya bilang bangun sekarang, bangun. Setelah bangun kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Lutut saya sembuh. Oleh karena itu pengalaman pribadi dengan Tuhan membuat kita bertahan dan kuat. Membuat kita terus mengandalkan Tuhan. Tapi mujizat kadang kita bisa melihat mujizat saja hanya untuk kita melihat pertolongan Tuhan. Amin. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan jelas mujizat terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apa penderitaan Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu Saudara alami dalam kehidupan? Apa persoalan, apa masalah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Entahkah sakit seperti yang saya saksikan, yang saya ceritakan? Atau persoalan keuangan, persoalan ekonomi, usaha lagi goncang? Bapak Ibu Saudara, apakah tetap mau mengandalkan Tuhan? Kesimpulan buat Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara renungkan. Saya ajak kita bangkit berdiri. Saya tidak tahu persoalan saudara. Karena saya bukan gembala Bapak Ibu Saudara. Tapi kita punya gembala yang agung, yang sama. Yaitu Yesus yang sanggup menolong. Yesus yang sama yang sanggup memulihkan. Yesus yang sama yang sanggup mengeluarkan kita dari persoalan kesulitan yang kita alami. Apakah selama ini kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Mari kita renungkan firman. Haleluya. Renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara. Ambil waktu sendiri untuk datang di hadapan Tuhan. Apa kondisi hidupmu? Apa persoalan? Apakah ketika kita dalam persoalan kita berteriak, Bapak, Bapak tolong saya. Bapak. Atau kita cari pertolongan dunia ini. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu, Dia tahu. Dia tahu. Mungkin gembalamu, mungkin suami, atau mungkin istri, mungkin anak tidak tahu pergumulan persoalanmu. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dia tahu. Haleluya.
Sampaikan persoalan. Berkata-kata dengan Tuhan. Berkata-katalah dengan Tuhan. Tuhan, ini aku. Ini aku. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Syaralabalabala, syaralabalabala. Syaralabalabala, syaralabalabala. Haleluya. 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 Engkau berkuasa atas langit dan bumi. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan sanggup menolong. Haleluya. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan, Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau sanggup, Bapa, Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup. Lepaskan persoalanmu di tempat ini sekarang. Biar Engkau pulang dari sini membawa kebebasan, kelepasan dalam nama Yesus. Sampaikan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antaramu yang saat ini sedang menangis, engkau tidak sedang cengeng, Bapak Ibu Saudara. Engkau sedang merasakan lawatan dan hadiratnya menyentuh hatimu. Karena dia berkata bahwa aku dekat dengan orang yang hancur hati. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini mengalami sakit, pegang sakitmu sekarang, buktikan. Buktikan bahwa dia sanggup menyembuhkanmu. Pegang sakitmu dalam nama Yesus. Dan perintahkan itu untuk sembuh sekarang dalam nama Yesus. Darah Yesus dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika engkau dalam kesulitan ekonomi dan keluargamu lagi tidak harmonis, datang kepada Tuhan, berdoa. Tuhan, ini aku. Apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan. Dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba sudah sampaikan isi hati. Sederhana yang hamba sampaikan. Tapi tolong Tuhan terjemahkan secara detail buat kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Kami mendapatkan kelegaan, kelepasan, kekuatan hanya di dalam Engkau. Demi nama Yesus, kami memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemudahan. Haleluya. Mari terus kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur lawatan-Mu pagi hari ini. Memuaskan kami, memulihkan, menyembuhkan. Kami bersyukur. Rebele pakarabaso. Ina barabasana namo. Dipikara labasa
karaba. Abasa karabasa. Karalabasi karapata. Terima kasih hadirat-Mu. Terus Tuhan, lawan kami pagi hari ini dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu. Pasaka patah. Terima kasih. Terima kasih. Abasa. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kehadiran-Mu. Terima kasih hadirat-Mu. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk terus kami berjalan dengan otoritas Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau sangat-sangat mengasihi kami semua. Memberkati kami semua pagi hari lewat firman-Mu. Terima kasih, Roh Kudus ambil alih semua. Kuasai hati dan pikiran kami. Kami percaya lawatan Tuhan bukan hanya di ruangan ini. Waktu kami keluar dari ruangan, hadirat Tuhan terus nyata. Terus mengingatkan kami, menuntun kami. Bahwa hanya dalam Tuhan ada kepastian, ada harapan, ada kekuatan. Yesus namanya. Terima kasih berkati hamba-Mu. Kesehatan, kekuatan. Baik pribadinya, keluarganya. Dan jemaat yang dipercayakan dengan hidup. Tuhan berkati semakin hari, semakin Tuhan boleh pakai. Karena urapan-Mu nyata atas hamba-Mu. Sehingga terus menjadi berkat buat bukan saja Kabupaten Dompu. Tapi untuk Pulau Sumbawa ini. Bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kuasa-Mu, atas hadirat-Mu. Saat ini kami berdoa buat bangsa ini. Kami percaya waktu kami memuji menyembah Engkau, hadirat Allah nyata atas alam Indonesia. Terima kasih, tidak ada lagi roh intimidasi, roh ketakutan, ada terorisme, ada radikalis. Karena Indonesia disayang Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Karena Indonesia sungguh-sungguh dikendalikan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapak di sorga. Berkati terus para pemimpin kami. Mulai Bapak Presiden sampai seluruh 34 provinsi di bangsa ini. Tuhan berkati mereka. Hikmat-Mu mengalir sehingga mereka cakap memimpin bangsa ini. Apapun kondisinya. Tuhan sayang kepada mereka semua dan memberkati mereka semua. Khusus kami di Pulau Sumbawa. Terima kasih atas lawatan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kota ini. Kami boleh leluasa beribadah. Karena Tuhan memberkati gereja ini. Apapun keberadaan kami yang hadir pagi hari ini maupun saudara kami, umat Tuhan yang tidak sempat hadir, Engkau selalu bersama kami karena Engkau Allah Emmanuel. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur. Tuhan, kami juga berdoa ada pergumulan tentang pembangunan gereja. Sampai hari ini perizinan belum keluar, belum kami terima. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Buat para pejabat-pejabat yang Tuhan percayakan tentang perizinan gereja. Semua kami serahkan tangan Tuhan. Kami tak memberkati mereka karena mereka adalah otoritas Tuhan atas daerah ini. Terima kasih berkati semua para pemimpin rohani, para tua-tua kami. Tuhan, Engkau berkati mereka. Untuk hamba-Mu, Bapak Gembala tempat ini, Bapak Tudi dan keluarga. Tuhan, Engkau berkati, hikmat-Mu mengalir. Sehingga hamba-Mu cakap mengatasi apapun yang dialami jemaat GBRO Sumbawa ini. Terima kasih Bapak di sorga. Sebentar kami juga memberi persembahan pembangunan dan persembahan umum. Berkati persembahan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur dari hati yang tulus ikhlas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 2 Juni 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento, Jalan Kepiting nomor 5. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Sumbangan berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat,
silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Mari bergabung bersama ke dalam KK. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daun. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Pendaftaran Kingdom Leadership Conference 2024 telah dibuka. Mengenai informasi yang lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person yang tersedia. Bagi yang ingin mendaftar melalui online register, bisa langsung ke www.kingdomleadershipconference.org. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
kasih kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Dan terlebih dahulu diberikan keberanian untuk menghadapi semua persoalan yang apapun yang ada dalam hidup kita. Amin. Sebab semuanya itu mendatangkan kebaikan untuk pengenalan kita kepada Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itulah yang akan membawa pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh-pengaruh yang benar sehingga pertobatan terjadi di kota dimanapun kita berada. Di keluarga, di rumah, di masyarakat, di gereja, dimanapun kita berada. Kita akan memberikan terang dan garam bagi semuanya. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang percaya, katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.